Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Permatasari dengan NIM 2124 10 10 20 84 dari kelas PBOA. Ingin mempresentasikan tentang tugas membuat CRUD operations in PostgreSQL database using ASP.NET with C#. Oke, selanjutnya yang pertama, kita membuka Microsoft Visual Studio terlebih dahulu. Lalu di sini create a new project. Lalu nantinya memilih ASP.NET Web Application.NET Framework. Di sini karena saya sudah membuatnya, jadi kita langsung close. Lalu di sini menggunakan reference of download NPG SQL. Di sini untuk lebih memudahkan, kita menggunakan melalui klik kanan, lalu manage nugget package. Lalu di sini kita cari npgsql-nya. Nah, di sini karena sudah terinstall, jadi seperti ini, dan muncul di reference nanti. Oke, selanjutnya, sekarang membuat CRUD operations-nya. Di sini pertama kita bikin form untuk menginput datanya dulu, atau insert atau update-nya. Sebelumnya kita harus membuat tabelnya itu melalui PostgreAdmin. Di sini saya membuatnya di database Postgres, lalu membuat tabel employee. Di sini ada ID dengan tipe data integer, ada first name dengan tipe data text, last name, dan mail ID. Lalu di sini saya memasukkan values-nya. Di sini ada adi-adian dengan mail ID-nya adi-adian@gmail.com, lalu di-select seperti ini. Selanjutnya, kita membuat formnya. Di sini, di body kita bikin, lalu dengan table, dengan judul insertion or updation, lalu employee ID, lalu ada di sini kita buat text box-nya, text dengan ID text employee ID agar mudah memanggilnya nanti. Selanjutnya di sini kita bikin box untuk first name, last name, dan email ID. Lalu jangan lupa untuk membuat tombol atau button dengan desain, terus dengan nama insert, lalu ada update, dan lalu di sini untuk mudah memanggilnya menggunakan on click, button insertion underscore click. Lalu di sini di input label message agar nanti saat data sudah terinput, jadi nanti muncul tulisan gitu. Ada tulisannya dengan warna red atau merah. Baik, di sini desainnya seperti ini. Sebentar kita run. Nah, seperti ini tadi di heading 1 ada insertion or updation, lalu ada employee ID, ini menggunakan text box tadi, label box. Terus di sini yang button tadi. Udah. Selanjutnya mendesainnya di CS. Ini kita stop. Di CS, di sini kita menggunakan using system data using NPG SQL agar dapat terrun programnya. Di sini untuk button insertion-nya, untuk
input datanya ini insert. Di sini kita memanggil PostgreSQL saya menggunakan npj SQL connection, lalu membuat objek bernama npj SQL connection, lalu memanggil dengan server PostgreSQL saya localhost, portnya 5432 dengan user ID Postgres, lalu passwordnya sesuai dengan Postgres masing-masing, dan database-nya juga sesuai dengan Postgres masing-masing. Di sini tadi saya menggunakan Postgres. Lalu di sini dipanggil, terus untuk memasukkan datanya di sini insert into employee tadi, nama tabelnya, values-nya, tadi kita memakai yang sesuai ada di text box tadi, menggunakan panggilan @id, @first name, @last name, @email. Lalu di sini membuat objek, ini mengubah menjadi string, ini sudah tadi di label message tadi, ketika data sudah tersimpan, nantinya akan muncul yang tulisan berwarna merah, data has been saved. Selanjutnya mari kita coba. Employee ID-nya dengan nomor 3, first name-nya Ica, last name-nya Icadian, lalu employee-nya Icadian, lalu insert. Nah, ini datanya sudah tersimpan ya, data has been saved. Selanjutnya, jadi sudah di sini. Nah, sama. Lalu untuk selection ini untuk melihat semua isi datanya ya. Di sini bisa kita lihat dengan table heading 1 dengan judul selection, lalu menggunakan button ID, button, terus button dengan ID button select, terus teksnya select all data, lalu untuk memanggilnya button select underscore click. Terus untuk melihat semua datanya menggunakan grid view. Di sini. Nah, di sini sama ya. Button dengan ID-nya button select, untuk memanggilnya button select underscore click, lalu grid view 1. Selanjutnya untuk desainnya, di sini sama seperti tadi, memanggil database dulu dengan server localhost, portnya 5432 dengan user ID Postgres, password dan database disesuaikan dengan masing-masing. Lalu memanggilnya, lalu untuk melihat semua datanya menggunakan select bintang from employee, sama seperti menggunakan Postgres biasanya ya. Selanjutnya di sini, oke. Lalu kita run. Ini ya, tadi selection ya, tadi menggunakan button. Selanjutnya select all data. Nah, di sini tadi agak menjadi table gini menggunakan grid view. Di sini ada ID, first name, last name, dan mail ID. Tadi yang kita input atas nama Ica, first name-nya Ica, last name-nya Dian, dengan mail ID-nya icadian@yahoo.com. Oke. Selanjutnya, lalu untuk mengupdate-nya,
di sini digabung tadi bersama dengan code yang insert, hanya menambahkan tombol button dengan ID button updation, dan di buttonnya bertuliskan update, dan untuk memudahkan manggilnya menggunakan button updation underscore play. Nah, di sini ya tadi. Di sini saya Nah, di sini ya tadi agar lebih mudah dan lebih singkat juga. Lalu untuk mendesainnya kita stop. Updation-nya biasa memanggil PostgreSQL kita dulu. Lalu untuk mengupdate-nya menggunakan perintah update employee set first name sama dengan add fname. Ini bergunanya untuk agar lebih mudah memanggilnya. Last name sama dengan L name, email ID, email where ID sama dengan ID. Jadi diubahnya melalui ID itu. Terus selanjutnya ini nanti jika sudah terupdate, nanti terdapat muncul tulisan data has been updated. Selanjutnya di sini ada menghapus datanya ya. Menghapus datanya, deletion. Ini heading 1 dengan judul deletion, lalu employee ID. Ini lalu selanjutnya constant button. Menggunakan button tadi ya, dengan ID-nya button delete, lalu dengan ditulisannya ada delete, lalu untuk memudahkan memanggilnya button delete underscore click. Lalu di sini nantinya apabila berhasil terhapus terdapat label message dengan berwarna merah. Kemudian ini akan berhubung tadi. Ini semuanya ketika kita mengetikkan ini akan terhubung ke .cs-nya ini ya. Di sini kita panggil data Postgres saya, lalu ini cm, lalu nanti akan dipanggil delete from employee where ID sama dengan ID. Lalu parameter sini. Perintahnya sama seperti Postgres biasanya. Kita run. Oke, selanjutnya kita hapus nomor 3, delete. Nah, data has been deleted. Oke, terhapus. Baik. Sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.